Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tugas besar keamanan informasi dengan judul Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard atau AES pada aplikasi enkripsi dan dekripsi teks berbasis web. Untuk anggota kelompok di sini yang pertama ada Andrian Dandi Gunawan, kedua Arki Muhammad Fauji, itu saya sendiri, dan yang ketiga ada Zikri Ahmad Maulid. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Advanced Encryption Standard atau algoritma AES, merupakan algoritma yang berorientasi pada bit yang dapat memungkinkan untuk mengimplementasikan algoritma yang efisien ke dalam software dan hardware. Adapun jenis algoritma AES terdiri dari 3 jenis block chipper, yaitu yang pertama ada AES 128, yaitu di dalam AES 128 ini terjadi 10 kali perputaran atau iterasi. Lalu ada AES 192 yang di dalamnya terjadi 12 kali perputaran atau iterasi. Yang ketiga ada AES 256 dan di dalamnya terjadi 14 kali perputaran atau iterasi. Dan kami menggunakan seluruh jenis algoritma AES ini ke dalam aplikasi web yang sudah kami rancang. Adapun metode penelitian yang kami rancang, yaitu pengembangan aplikasi web ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data, perancangan, pengembangan, dan implementasi. Metode ini dipilih untuk melakukan pendekatan secara sistematis. Untuk selanjutnya mengenai alur atau flowchart yang dari aplikasi yang sudah kami buat akan dijelaskan oleh Adrian. Kepada Adrian dipersilakan. Terima kasih kepada Arki. Di sini saya akan menjelaskan alur dari proses enkripsi. Yang pertama di sini ada algoritma AES yang 128 bit. Untuk alurnya itu pertama yaitu tahapan state. Lalu yang kedua ada enrow key. Lalu ada sub bytes. Lalu ke bawahnya ada cPROWN, mix column, add round key. Nah, di sini itu tadi sudah dijelaskan oleh saudara Arki bahwa algoritma AES 128 ini memiliki maksimal 10 putaran. Dimulai dari 1 putaran sampai ke 10 putaran. Lalu untuk kuncinya juga sama, sampai 10 putaran. Yang diawali dari kunci 1, kunci 2, dan sampai kunci 10. Lalu di sini ada algoritma AES 192 yang mana sama setiap alurnya. Ada state, enrow key, subbyte, cPROWN, mix column, add round key. Akan tetapi berbedanya itu dari perputarannya. Di sini itu dimulai dari 1 sampai maksimal itu 12 putaran. Lalu untuk kuncinya juga dari kunci ke-1 sampai kunci 12 putaran. Nah, di sini ada algoritma AES 256. Di sini sama juga, akan tetapi bedanya itu di sini perputarannya mulai dari 1 sampai perputaran sampai 14. Untuk kuncinya juga dari 1 sampai maksimal 14 kunci putaran.
Nah, di sini kebalikannya dari proses deskripsi. Yang pertama ada algoritma AES-192. Di sini kebalikannya. Nah, kalau di sini itu perputarannya itu dimulai dari 10 sampai ke 1. Lalu juga kuncinya juga dimulai dari 10 sampai ke 1. Begitupun seterusnya. Nah, di sini ada proses revisi algoritma yang 192. Di sini itu sampai putarannya 12. Nah, akan tetapi dari deskripsi ini tuh mulainya kunci perputaran itu dimulai dari putaran 12 sampai ke putaran 1. Jadi kebalikannya. Begitu. Lalu untuk algoritma proses revisi algoritma AES 256 itu roundnya tuh perputaran dari 1 sampai maksimal 14. Untuk kuncinya itu dimulai dari perputaran kunci ke-14 sampai ke kunci 1. Sebaliknya. Untuk perencanaan aplikasi akan dilanjutkan oleh saudara Jikri. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu perancangan aplikasi. Nah, pada pembuatan website ini untuk arsitektur aplikasinya seperti ini. Nah, ini adalah proses enkripsi teks pada aplikasi yang telah dibuat. Yang pertama, untuk flowchartnya sendiri itu dimulai dari start, kemudian user menginputkan plain text, lalu memasukkan input atau input key atau kunci. Nah, di sini ada if condition apabila jumlah bit key-nya terdiri dari 128, 192 atau 256 bit, maka tampilan akan error. Nah, jika input key yang dimasukkan itu sesuai dengan bit yang tersedia, yaitu 128 bit, 192 bit, kemudian 256 bit, maka kondisi akan dilanjutkan ke algoritma AES. Nah, di sini ada algoritma AES 128, 192 dan algoritma AES 256. Nah, setelah diinputkan sesuai kunci yang diinputkan, maka akan masuk ke masing-masing dari algoritma sesuai bitnya, kemudian akan diproses yang menghasilkan ciphertext seperti itu. Kemudian pada aplikasi ini juga ada proses deskripsi teks. Nah, proses deskripsinya itu merupakan kebalikan dari proses enkripsinya, yaitu dimulai dari ciphertext, kemudian kita menginputkan key atau kunci yang telah dibuat atau diinputkan. Nah, jika key atau kunci tidak sama atau salah, maka tampilan error. Kemudian jika kunci yang diinputkan benar, maka akan dilanjutkan sesuai dengan yang tadi. Jika kemudian ada kondisi jika key cocok, maka plain text sesuai. Kemudian ketika key yang diinputkan tidak sesuai, maka plain text tidak sesuai. Selanjutnya ada pada aplikasi ini juga ada proses key generator, yaitu generator kunci.
Nah, untuk flowchartnya atau arsitekturnya seperti ini. Dimulai dari input plain text, kemudian memasukkan jumlah karakter. Nah, ketika kita memasukkan jumlah karakter 1 sampai 8, maka otomatis akan menjadi algoritma AES 128 bit. Nah, jika menginputkan karakter 9 sampai 16 karakter, maka akan menjadi AES 192 atau 192 bit. Begitu pula ketika memasukkan karakter lebih dari 16, maka menjadi 256 bit. Nah, kemudian akan menghasilkan kunci sesuai bit yang telah diinputkan. Nah, pada aplikasi ini juga terdapat menu proses dekripsi teks pada aplikasi webnya itu. Nah, untuk prosesnya seperti ini. Mulai dari start, kemudian kita menginputkan pesan berupa teks, kemudian akan dienkripsi dengan algoritma AES. Nah, kemudian ada URL. Nah, selanjutnya akan ada trigger untuk menampilkan pesan. Nah, kemudian menghasilkan URL self destruct. Nah, ini untuk menu pada menu self destruct. Nah, maksudnya menu ini tuh untuk mengamankan pesan untuk dapat dilihat hanya satu kali saja. Ketika satu kali link tersebut diklik, maka pesan tersebut akan hilang seperti itu. Nah, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya, hasil dan pembahasan pada kelompok kami yaitu ini tampilan UI aplikasi website. Nah, ini untuk tampilan generator kunci, kemudian ini untuk menu enkripsi teks, kemudian ini untuk kebalikannya yaitu dekripsi teks. Nah, ada juga menu buat pesan self destruct yang telah saya jelaskan tadi. Nah, hasil yang pertama yaitu enkripsi menggunakan kunci 128 bit. Di sini terlihat kita memasukkan atau menginputkan plain text KI kelompok hari Selasa dengan menggunakan kunci sejumlah 128 bit, yaitu 8 karakter. Kemudian ketika dienkripsi, maka hasilnya akan menjadi ciphertext seperti ini. Selanjutnya hasil uji coba pada dekripsi menggunakan kunci 128 bit. Nah, ciphertext yang tadi kita salin ke input dekripsi, kemudian kita juga memasukkan key atau kunci yang sama yang digunakan tadi, kemudian di decrypt, maka hasil dekripsinya yaitu plain text yang telah di encrypt tadi, yaitu KI kelompok hari Selasa. Nah, hasil dan pembahasan atau hasil uji coba untuk kunci 192 bitnya sama saja ya. Hanya yang membedakan itu pada key atau pada kunci. Nah, di sini menggunakan kunci 192 bit.
begitu juga hasil deskripsinya sama, tinggal balikan si zipper tag-nya di copy, kemudian menggunakan kunci yang sama. Ketika di deskripsi maka akan muncul kembali hasil plain text-nya. Nah, untuk uji coba implementasi tools generator kunci, nah yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita menggunakan key generator atau generator kunci ini, kita menginputkan karakter bebas sesuai keinginan, kemudian akan didapatkan kunci sesuai inputan karakter yang kita masukkan. Mungkin nanti lebih jelasnya akan saya demokan pada aplikasinya. Nah, untuk uji coba pada tools buat pesan self destruct seperti ini. Nah, di sini pada hasil uji coba kita menginputkan halo, ini menginputkan teks halo, ini kelompok kami. Kemudian menggunakan key keamanan informasi IF 2019. Nah, kemudian setelah trigger pada tombol create, maka akan muncul hasil URL yang bisa nanti kita buka. Nah, selanjutnya setelah kita buka URL-nya pada browser, maka akan ada tombol meminta untuk menampilkan pesan. Nah, setelah kita klik tampilkan pesan, maka pesan yang tadi akan dapat terlihat atau bisa dibaca, halo, ini kelompok kami. Nah, bla bla bla. Kemudian ketika mengakses kembali URL untuk kedua kalinya, maka pesan tersebut secara otomatis akan hancur gitu atau hilang, tidak dapat dibuka kembali. Jadi untuk URL yang dihasilkan pada buat pesan self destruct tersebut hanya bisa diakses satu kali. Nah, kita coba pada aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang telah berhasil kita buat. Yang pertama untuk plain text. Nah, tadi sudah diuji coba setelah kita menginputkan pesan atau teks ke sini, kan KI menggunakan kunci yang tadi 128 bit. Kita memasukkan key seperti ini dengan jumlah bit yang benar, maka hasil enkripsi dapat terjadi. Nah, begitu juga berlaku untuk bit-bit yang lainnya, seperti pada 192 bit, kemudian pada 256 bit. Nah, yang membedakan adalah jumlah karakter dari key yang kita inputkan, yaitu untuk 128 bit itu hanya dapat 12 karakter, maka kita akan dapat mengenkrip
pesan. Kemudian pada 192 bit itu 16 karakter, dan kemudian 256 bit itu 16 karakter atau lebih, seperti itu. Nah, ketika kita salah menginputkan key atau misalkan kurang dari jumlah karakter sesuai bitnya, maka akan menghasilkan error seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menu dekripsi juga sama, kita tinggal copy hasil ciphertext dari yang tadi, kemudian juga kuncinya. Nah, ketika kita decrypt maka akan menjadi ke plain text seperti itu. Nah, untuk menu selanjutnya atau tools selanjutnya ada generator kunci. Nah, ini untuk membuat kunci otomatis. Nah, ketika kita memasukkan karakter, misalkan bebas di sini, nah sesuai jumlah, maka yang keluar akan muncul kunci otomatis sesuai karakter yang kita masukkan. Nah, tadi saya memasukkan jumlah karakter kurang dari 8 atau sampai dengan 8, maka di sini menjadi 128 bit seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada tools buat pesan self destruct, sudah dijelaskan pada tadi juga. Nah, kita akan mencoba memasukkan pesan. Kemudian kita read. Nah, maka akan muncul URL. Nah, ketika URL kita buka atau kita akses, maka akan menampilkan pesan yang telah kita tulis tadi. Nah, ketika kita mengaksesnya 2 kali, otomatis pesan tersebut akan hilang seperti itu. Sekian untuk penjelasan proses pembuatan aplikasi sampai hasil dan pembahasan untuk kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Arki. Baik, terima kasih kepada Saudara Jikri yang sudah menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kita rancang. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, aplikasi web ini berhasil melakukan pengamanan pesan atau teks dengan cara mengenkripsi pesan yang dirubah menjadi ciphertext dengan menambahkan kunci atau key. Apabila ingin membukanya, maka dari itu pesan menjadi lebih aman. Aplikasi ini dibuat dengan mengimplementasikan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES, yaitu AES 128, 192, dan 256. Proses enkripsi dan dekripsi dengan algoritma AES ini berhasil diimplementasikan pada pesan atau teks yang diinputkan. Yang kedua, fitur generator kunci yang berfungsi untuk membuat kunci otomatis dalam proses enkripsi dan dekripsi pesan atau teks. Kunci yang dihasilkan bisa bernilai 128 bit, 192 bit, ataupun 256 bit. Dan yang terakhir, fitur buat pesan self-destruct juga berhasil membuat sebuah pesan maksimal 3000 karakter yang kemudian akan hilang dengan sendirinya setelah pesan tersebut diakses atau dibuka sekali oleh penerima pesan. Mungkin itu saja yang dapat
kami presentasikan. Mohon maaf bila proses penyampaian atau proses demonstrasi tadi terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.